Halo sahabat pintar, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sahabat pintar, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai detik ini, kita masih bisa menghirup udara segar untuk kesehatan tubuh kita. Dan untuk mendapatkan udara yang segar, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Sahabat pintar, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah, contohnya, akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Contohnya, jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian. Sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan. Misalkan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah, ternyata memangsa hewan lain. Misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Sahabat pintar, saat ini lingkungan hidup sudah banyak mengalami kerusakan. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan menimbulkan dampak yang sangat besar pada ekosistem. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup? Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut. 1. Faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Sahabat pintar, selain musim, yang termasuk faktor perubahan alami adalah bencana alam berupa gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir. Faktor kedua adalah faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Sahabat pintar, saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Hal ini akan mengakibatkan banjir jika musim penghujan tiba. Contoh lainnya adalah limbah industri. Limbah industri ini dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah tersebut akan banyak sekali merusak lingkungan hidup.
Dan contoh lainnya adalah menebang hutan secara liar. Saat ini, luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan air hujan, sehingga bisa terjadi banjir dan longsor. Nah, sahabat pintar, setiap perubahan yang terjadi akan memengaruhi komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Untuk itu, marilah kita jaga lingkungan hidup untuk kelestarian alam kita. Oke, sahabat pintar, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saksikan video-video selanjutnya di dunia pendidikan bersama Bu Tarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.